Ini Kak Majerikas, Pak Diro. Bisa Majerikas. Baik, ini adalah aplikasi untuk login personal ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu mengisikan nomor induk Bapak Ibu masing-masing. Ini saya contohkan. Untuk password, sementara kami samakan semua, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya sendiri sesegera mungkin karena demi keamanan ya. Passwordnya adalah not dengan huruf N besar di awal. ASN Jatim 24. Kemudian diklik tombol login to dashboard. Nah, kemudian setelah berhasil login akan muncul tampilan seperti ini, di mana sebelah kiri ini sebenarnya ini ada berita-berita terbaru dari web BKD Jatim ya. Tapi untuk sementara ini masih mengalami trouble. Kemudian di sebelah kanan itu ada notifikasi, di mana ini adalah notifikasi untuk Bapak Ibu semua jika data Bapak Ibu ada yang belum lengkap. Contohnya di sini adalah data BPJS Anda belum lengkap. Segera lengkapi data di sini. Diklik aja tombol tulisan di sini, maka akan langsung mengarah ke menu pengisian data BPJS. Oke, mau normal. Nah, sudah bisa. Nah, ini seperti yang setelah saya mengklik notifikasi data BPJS Anda belum lengkap, maka akan mengarah ke menu biodata ini Bapak Ibu ya. Ini ada NIK, nomor KK, nomor BPJS, kelas BPJS, nomor BPJS ketenagakerjaan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini nanti wajib diisi semua. Jika misalnya Bapak Ibu ada satu atau dua yang tidak diisi, maka data tidak akan bisa di entry. Contohnya seperti ini, saya klik update. Mohon maaf, sepertinya server webnya agak lemot ini. Nah, seperti ini. Jika ada yang kosong, maka akan muncul garis merah di kolom-kolom isian gitu. Ini harus diisi semua. Kami contohkan, saya isi.
Ngapunten nggih Bapak Ibu, sedikit menunggu karena sepertinya servernya agak sedikit bermasalah. Kita coba ulang dari awal ya. Saya coba mengisi. Oh, ini pakai. Di sebelah kanan atas ini akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diupdate. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kewajiban Bapak Ibu yang kedua adalah mengisi data dokumen. Data dokumen yang harus diisi adalah yang pertama KTP, yang kedua BPJS Kesehatan, dan ketiga BPJS Ketenagakerjaan. Caranya dengan di tombol klik edit ini, Bapak Ibu klik, kemudian dipilih file dari KTP Bapak Ibu yang ada di PC masing-masing. Kemudian diklik tombol update. Recording in progress. Nah, contohnya ini nggih, Bapak Ibu, setelah upload berhasil akan muncul icon gambar di kolom file. Bila diklik, maka akan muncul hasil upload dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga wajib mengisi untuk data pasangan, suami atau istri. Caranya adalah diklik tombol tambah, kemudian diisi nama lengkap suami atau istri Bapak Ibu semuanya, statusnya suami atau istri, tempat lahir, tanggal lahir,
Dan ini seperti tadi nggih Bapak Ibu harus diisi semuanya. Kecuali kolom instansi ini tidak wajib. Dan terakhir di-upload kartu BPJS. Bila sudah, bisa diklik tombol simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul di menu riwayat suami atau istri dengan terdapat file BPJS di sini. Ini ada sedikit kesalahan, nanti saya cek lagi. Bila Bapak Ibu ingin mengedit atau menghapus, bisa di tombol klik paling kanan sendiri, yaitu aksi. Tidak lupa Bapak Ibu, bila sudah mengisikan data suami atau istri, maka Bapak Ibu wajib mengaktifkannya. Tujuannya adalah biar nanti data Bapak Ibu terbaca di rekap kami. Caranya adalah diklik tombol aksi, kemudian diklik tulisan aktifkan. Kolom aktif akan berubah menjadi Y, di mana ini adalah kondisi data yang terupdate. Kemudian yang keempat, bila yang sudah menikah dan punya anak, wajib mengisikan data anak. Sama seperti tadi, kita pilih orang tua, kemudian nama anaknya, status, tempat lahir, tanggal lahir, diisikan nomor BPJS, kelas BPJS, kemudian sama seperti tadi upload kartu BPJS-nya. Kemudian klik simpan. Untuk anak ini tidak ada pilihan untuk mengaktifkan, guys. Jadi cukup sampai di sini. Apabila Bapak Ibu mau edit, dipilih aja tombol edit. Bila mau menghapus, diklik aja tombol hapus. Berikutnya, Bapak Ibu juga wajib mengisikan data pendidikan. Nah, ini kebetulan data saya sudah ada ya. Caranya sama gitu, seperti tadi, diklik aja tombol tambah. Kemudian di sini ada dua tab ya. Ini adalah
jenjang pendidikan SD sampai SMA, yang tab sebelahnya adalah untuk perguruan tinggi. Diisikan saja sesuai data Bapak Ibu semuanya, akreditasi tahun lulus, nomor ijazah, sampai nilai ujian, kemudian diupload ijazah dan transkrip nilainya. Untuk perguruan tinggi sama isiannya. Sama. Kemudian bila sudah berhasil menginputkan, jangan lupa untuk mengaktifkan. Jangan lupa diklik aktifkan bila sudah mengentry. Kemudian berikutnya adalah data jabatan. Data jabatan ini sesuai dengan jabatan Bapak Ibu yang diampu saat ini. Untuk selain guru, Bapak Ibu bisa memilih nama jabatan yang ada di Jabatan Pelaksana Permenpan 41 tahun 2018. Di sini dipilih yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Dan untuk guru atau GTT, pilih di jabatan fungsional, kemudian pilih yang guru 16042 ini. Untuk selanjutnya pengisian seperti biasa, ada nomor suratnya, tanggal surat, jabatan tetap, dan lain sebagainya. Kemudian diupload dokumen dari SK jabatannya. Setelah selesai kemudian disimpan, dan tak lupa harus diaktifkan gitu. Jadi misalnya ini saya ada banyak ya, saya aktifkan yang nomor 2, maka yang terbaca nanti adalah yang jabatan operator komputer, bukan yang atas sendiri, pengelola sistem informasi. Jadi entrian yang terbaru itu nanti akan terletak di paling atas. Nah, seperti ini. Ini wajib diaktifkan yang paling atas. Kemudian Bapak Ibu tak lupa tadi untuk password kan kami seragamkan semuanya. Jadi Bapak Ibu wajib setelah login segera untuk mengganti passwordnya di menu kanan ini, diklik tanda panah ke bawah ini, kemudian diklik ubah password. Nah, ini password. Ketentuannya adalah password harus terdiri dari huruf kecil, huruf besar, dan angka. Ini password baru Bapak Ibu semua dimasukkan. Kemudian diketik sekali lagi, harus sama ya. Misalnya ini nggak sama, maka nggak akan bisa. Nah, ini password harus berupa kombinasi huruf kecil, besar, dan angka. Akan muncul notifikasi error. Kemudian yang ini yang baru dari aplikasi kami adalah kami menyediakan fitur latihan soal atau simulasi tes CPNS maupun P3K. Bapak Ibu, ini khusus untuk akun personal gitu. Bapak Ibu bisa melakukan tes simulasi CPNS di menu simulasi tes CPNS, kemudian diklik aja
tombol mulai simulasi. Nah, ini soal ada 100, ada TIU, TKP, dan TWK seperti tes CPNS pada umumnya. Ini ada waktunya 1,5 jam, kemudian ada soal dijawab berapa, belum dijawab berapa. Ini yang sudah dijawab akan berwarna hijau. Cara menjawabnya adalah diklik pilihan jawaban dan diklik tombol simpan dan lanjutkan. Ini bisa Bapak Ibu coba sendiri. Kemudian bila sudah selesai, diklik tombol selesai dan diklik akhiri ujian. Maka otomatis akan muncul nilai Bapak Ibu semuanya. Ini kalau mau tombol coba lagi dan kemudian ada riwayat dari ujian Bapak Ibu semuanya. Jadi ujian yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan terrecord. Dan kami sertakan kunci jawabannya bila sudah melakukan simulasi untuk bahan belajar Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini jawaban Anda A, jawaban benarnya B. Ini akan record. Kemudian untuk simulasi tes P3K, Bapak Ibu pastikan memilih jabatan terlebih dahulu. Jadi ada banyak jabatan ini ya. Misalnya Pranata komputer. Diketik aja Pranata komputer gitu akan muncul pilihan yang ahli pertama atau terampil. Bapak Ibu bisa dipilih. Oh, setelah memilih, Bapak Ibu bisa melakukan tes. Pilihannya adalah simulasi teknis, tes manajerial sosial kultural, dan wawancara. Bapak Ibu bebas mau memilih tes yang mana dulu. Contohnya seperti ini, cara menjawabnya sama seperti tadi. Bila sudah selesai, diakhiri, dan akan langsung muncul nilai. Dan beserta riwayat ujiannya, serta kunci jawabannya juga. Baik, saya rasa begitu dari saya. Terima bila Bapak Ibu lupa password, bisa menghubungi fasilitator dari masing-masing instansi ya. Sekolah ada operator, ada akun fasilitator. Masih dibahas penentuannya. Oh, Bapak Ibu, kalau fasilitator baiknya di sekolah atau cukup di Capdin aja ya? Kami minta masukannya. Bisa dan operator sekolah, Pak. Cabang dinas, cabang dinas, cabang dinas, cabang dinas, cabang dinas, Mas. Aja operator sekolah aja, Pak. Diam. Bisa saja, Pak. Operator sekolah, Pak. Ibu, Bapak Ibu, mohon. Operator sekolah saja. Dulu mic-nya, Bapak Ibu. Operator sekolah. Operator sekolah. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada nggih perwakilan dari Dinas Pendidikan? Apa langsung Nggak ada atau gimana? Plus minusnya apa? Karena kalau mungkin banyak operator itu semakin berdatangan.
Sehingga semakin pengendaliannya semakin susah. Sampai kalau plus ya semakin meringankan. Kalau admin datang terus sakit. Ada kejutan aku. Fasilitas sekolah Mbak Ayu. Plus minusnya mau. Kalau syarat negatif sih cukup di sakit saja sebenarnya. Karena kalau mungkin hanya tangan, karena di sini kan ada kata-kata dia. Baik Bapak Ibu, kalau mungkin dari kami sarannya sih baiknya cukup di Capdin saja gitu. Jadi di fasilitator Capdin. Karena semakin banyak apa ya, semakin banyak operator, semakin banyak fasilitator, minusnya adalah mungkin apa ya, banyak campur tangan dari pihak-pihak fasilitator gitu ya. Untuk plusnya memang mudah sih dalam pengelolaan data dan cepat juga. Tapi dari kami sih menyarankan cukup dari fasilitator Capdin aja. Bagaimana? Atau gini aja. Banyak yang res. Nah, Atau perwakilan tadi nggak ngomong sekolah KB. tapi ini Mas Taman barusan telepon. Kami putuskan cukup di Capdin saja gitu. Bapak Ibu. Sekarang fasilitasi stay admin. Bilang tahu. Baik, untuk akun fasilitator karena cukup di Capdin sosialisasi khusus untuk Capdin ya. Berikutnya Dari password lupa Lewat fasilitator. iya, makanya. Pertanyaan. Baik, materi dari saya cukup sampai segini. Sesi selanjutnya mungkin kita buka pertanyaan. Yang pertama dari SLBN Beranjangan, Jember. Monggo bisa di open mic, Pak. Boleh bisa. Tapi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak, disilakan. Kami mau tanya ini Pak. Kapan action ini kita laksanakan? Terkait nomor induknya ini Pak. Dan mekanisme bagaimana? Dan ada lagi Bapak Pangapunten, guru-guru kami sudah ikut pendataan non ASN tahun 2021 kalau nggak 2022. Kebetulan ada salah satu GTT kami tidak ikut pendataan non ASN. Bagaimana solusinya Bapak Pangapunten? Kak Kru. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari SLBN Beranjangan Jember.
Jadi pertanyaan pertama adalah kapan ini bisa dimulai. Jadi nanti setelah kegiatan ini selesai, Zoom meeting ini selesai, nanti nama dan nomor induk itu nanti akan kami share di grup WA cabang dinas. Nanti kemudian cabang dinas akan meneruskan ke sekolah-sekolah. Jadi setelah acara ini selesai, bisa langsung dibuka dan dicoba dan dirubah passwordnya. Kemudian sudah bisa dilengkapi update datanya masing-masing seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana berkaitan dengan hubungan dengan pendataan non-ASN, bagaimana surat kami sebelumnya bahwa pemberian nomor induk ini adalah untuk memberikan istilahnya kekuatan dalam hal pengakuan bahwa GTT atau PTT yang ada di aplikasi ini adalah yang diakui. Cut off-nya perkapan? Setelah kemarin disepakati antara BKD dengan Dispendik, itu cut off datanya adalah Maret 2023, sehingga rekrutmen pasca Maret 2023 tentunya tidak mendapatkan nomor induk. Mekanisme pemberian nomor induk selanjutnya nanti kita satu pintu melalui Dinas Pendidikan. Jadi gunanya untuk itu. Jadi gunanya adalah untuk pengakuan bahwa GTT PTT yang sudah diberikan nomor induk itu adalah diakui sebagai tenaga non-ASN yang ada di Pemprov Jatim. Saya kira itu dua pertanyaan dan jawaban kami. Ada yang kurang jelas dari SLPN Beranjangan Jember? Ada tambahan? Sampun jelas Bapak, matur nuwun sanget. Baik, selanjutnya SMN 1 Banyuates, silakan. Iya, Bapak, selamat pagi. Bapak, halo? Ya, silakan lanjut, terdengar cukup Oh, ya. jelas. Begini, ini beberapa teman kami pada pengisian profil dan data diri itu, ada beberapa teman kami tidak memiliki BPJS. Hanya saja mereka memiliki kartu Indonesia Sehat dan ada juga yang memiliki OHC begitu Bapak. Itu dimasukkan juga atau bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk tahap pertama ini pada intinya biodata yang paling kami butuhkan adalah yang tentunya pertama adalah nama lengkap beserta gelar. Kemudian yang kedua adalah nomor induk yang benar sesuai dengan kriteria pada penjelasan awal kami tadi. Kemudian yang kedua adalah data jabatan, guru mata pelajaran apa, kemudian kalau PTT, jabatan pelaksana jabatan apa. Kemudian yang keempat adalah data kualifikasi pendidikan. Nah, 4 data ini itu yang istilahnya wajib diisi dan wajib benar pada tahap awal ini. Bagaimana dengan data-data lainnya? Itu silahkan dilengkapi apa yang dimiliki. Jadi pertanyaan barusan apakah memakai yang ini, yang itu, dan lain-lain, itu adalah kelengkapan tambahan sebenarnya. Karena itu kelengkapan tambahan, jadi untuk pada saat ini memang belum dibutuhkan. Tetapi nanti tentunya kalau dibutuhkan, itu kami butuh cepat dan butuh benar. Jadi yang saat ini dibutuhkan sementara saya ulangi, yang pertama adalah nama beserta gelar yang benar. Kemudian yang kedua adalah nomor induk yang benar. Kemudian yang ketiga adalah data jabatan, kalau guru apa, kalau PTT jabatan pelaksana jabatan apa. Kemudian yang terakhir adalah data kualifikasi pendidikan. Data lain-lain, nama istri, nama suami, nama anak, nama dan lain-lain, termasuk kartu BPJS, KTP, dan lain-lain, itu sementara ini masih data pelengkap. Jadi yang dilengkapi adalah data itu terlebih dahulu. Semoga bisa memberikan pencerahan. Cukup jelas nih dari SMN 1 Banyuates? Baik, selanjutnya dari SMKN Cermi E-nya 2 Bondowoso. Silahkan.
Monggo dari SMKN 1 Cermi Bondowoso. Wabarakatuh. Salam. Yang ingin kami tanyakan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Karena di kami itu ada dua, yaitu yang berkode dan tidak berkode, Pak. Jadi yang kita masukkan itu yang berkode atau yang tidak? Gini, daripada bingung, dua-duanya di-scan, dua-duanya dimasukkan. Saya juga, atau mungkin bisa ditunjukkan ke kami tampilannya. Jadi kami kurang memahami. Iya, kita itu dari provinsi dapat, dari kabupaten dapat. Jadi ada yang berbarcode dan ada yang tidak berbarcode gitu, Pak. Tapi intinya kan sama, keduanya bisa digunakan ya. Nomornya berbeda, Pak. Nomornya yang untuk bayar iur bulanan itu yang mana? Dipotong otomatis itu yang provinsi, Pak. Berarti pakai yang provinsi. Karena yang dipotong otomatis memakai itu, mohon maaf ya. Nanti jika contoh nih, ada yang meninggal dunia pada saat kita bekerja, kemudian mendapat santunan, nah itu tentunya santunan itu berasal dari yang mengiur bulanan. Jadi memakai data yang mengiur gitu ya. Jadi memakai data yang itu. Jadi kalau yang mengiur rutin bulanan itu dari provinsi ya memakai yang provinsi. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, itu mengenai pengisian untuk administrasi itu, Pak. Jadi kita kan disuruh mengisi administrasi, tenaga administrasi gitu ya, Pak. Itu kita seperti contoh kita adalah operator Dapodik seperti itu ya, Pak. Itu mengisi 1 atau per tahun, Pak. Jadi misal di 1 tahun yang berbeda, kita itu berbeda. Jadi dari operator Dapodik, setelah tahun berikutnya kita ganti posisi yaitu menjadi petugas perpus. Apa itu diisi semua atau gimana, Pak? Atau cukup 1 aja yang untuk terakhir sekarang, untuk tahun sekarang gitu, Mas? Saya kembalikan ke aplikasi dulu ya. Saya minta tolong dibukakan aplikasi biar kita memahami ya. Riwayat jabatannya itu, Pak. Oke, sebentar. Saya bukakan aplikasinya dulu. Di riwayat jabatan. Ya. Itu, Pak. Pertanyaannya? Itu diisi selama SK pertama atau cuma terakhir untuk yang 2023, Pak, terbaru? Mulai awal bekerja. Oh, sambil jalan. Nggak apa-apa. Kan kita cukup, gini loh, kita kan cukup banyak waktu ya. Jadi aplikasi ini digunakan mulai sejak disosialisasikan atau mulai hari ini sampai kapan? Sampai selamanya tentunya, sampai usia 60 kan kalau guru, kemudian sampai usia 58 kalau PTT. Jadi masih banyak waktu dalam melengkapi. Tentunya kalau mengerjakan dalam waktu 1 hari ya mungkin ya terlalu berat ya. Hari ini kan hari Kamis ya. Kita punya waktu cukup banyak. Yang paling disorot adalah yang pertama adalah data tadi seperti saya sampaikan. Data nama dicek dulu benar oke. Data nomor induk benar oke. Kemudian yang paling penting adalah data jabatannya, jabatan apa. Guru apa, kalau PTT jabatan apa. Kemudian yang terakhir adalah data kualifikasi pendidikan. Oh, baik, Pak. Ya. Ini atau untuk hari ini yang diupload adalah SK yang terakhir saja. Jadi untuk hari ini diupload SK terakhir saja. Jangan kan sambil nyoba. Nanti sambil jalan, ini tidak ada deadline-nya ya, tidak ada deadline-nya. Sambil jalan jangan lengkapi bertahap satu persatu sehingga kami kalau datanya lengkap, kami juga enak, jenengan juga enak. Gitu. Jadi ini terekam dalam aplikasi database tenaga non-ASN di Pemprov Jatim. Seperti itu ya? Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya dari SMN 1 Bluto. Silakan SMN 1 Bluto. Tutup sih ini. Share screen.
Dukur itu. Dukur itu beluto. Dukur itu dulu. Aku delok dukur itu. Atau ini ada SMN 1 Galis. Galis Pamekasan, silakan. Di spotlight dulu. Silakan SMN 1 Galis Pamekasan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di kami kurang ini ya, kurang jelas. Mungkin bisa pakai sound yang ada di laptopnya. Nggak masuk, soundnya nggak masuk. Bisa pakai yang di laptop aja. Yang pakai mic masih kurang jelas. Galis ada di Bangkalan juga ya. Kalau di Bangkalan Gelis, kalau Pamekasan Galis. Di Bandung ada Neng Gelis. Cek. Silakan. Saya kapopeng. Cek Ya, satu. cukup jelas. Sudah, silakan. Oh, iya Pak, terima kasih. Ini kami dari GTT PTT sama Negeri 1 Galis Pamekasan. Pertama kami sangat mengapresiasi dari program pemerintah untuk memberikan NIK kepada kami. Seperti ini merupakan suatu pencerahan kepada kami, Pak. Ada suatu titik cerah sepertinya bagi kami untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini mungkin, Pak ya. Amin. Yang mau saya tanyakan, Pak, yang pertama ini gimana dalam pengisian jabatan itu jika di lapangan itu tidak sesuai dengan linearitas ijazah yang diempu, Pak. Misalkan sebenarnya di ijazah itu bahasa Inggris misalnya, tapi karena ketidakcukupan jadwal yang dimiliki di sekolah SMA Negeri 1 Galis, maka diberi jam muatan lokal, misalkan begitu, Pak. Jadi di pengisian jabatan itu nanti diisi apa, Pak? Guru di bidang studi apa? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini dari teman-teman PTT, di JKN itu punya anak 3, Pak. Tapi yang tercover dalam JKN itu hanya 2. Apa boleh kita menambahkan yang 1 tersisa itu? Ya, baik. Terima kasih. Cukup jelas. Jawaban Ya, yang Pak. pertama, jabatan yang diupload adalah jabatan sesuai dengan SK kontraknya atau sesuai dengan SK GUP penetapan tambahan honorarium itu. Jadi intinya sesuai dengan itu. Terkait pendidikan tidak linier itu nanti dibahas pada kesempatan yang lain. Jadi intinya gitu ya. Saya ulangi, untuk jabatan adalah sesuai dengan yang ada di SK kontraknya atau di SK GUP tambahan honorarium itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jumlah anak yang dimiliki realnya, bukan jumlah anak yang ditanggung oleh BPJS atau kondisi lainnya. Anaknya 5, ditanggung BPJS 2, ya tetap ditulis anaknya 5, bukan yang 2 yang ditanggung. Jadi kondisi real yang dimiliki. Itu ya, cukup jelas? Iya. Boleh menambah 1 lagi pertanyaan, Pak? Silakan. Ini dari teman-teman PTT, Pak. Bagaimana misalkan dengan PTT subbagian inventaris yang digantikan oleh tupoksinya PNS, Pak? Maka nasib PTT itu bagaimana? Diulangi, kurang jelas, mohon maaf. Bagaimana dengan yang PTT atau Tendik, Pak? PTT non-ASN di sekolah kami, subbagian inventaris yang digantikan oleh PNS, Pak. Dalam artian mempunyai stakeholder mencabang ke sebagai arsivaris, Pak. Terus gimana nasib PTT yang saat ini memang masih belum ASN gitu? Hubungannya dengan sosialisasi aplikasi nomor induk apa? Relevansi pertanyaannya apa? Tidak ada ya? Pengisiannya. Pada sisi yang mana ini? Ditentukan ke mana di sekolah? Oh, nanti di sekolah itu nanti dalam mungkin ini, Pak.
relokasi dalam jabatan, Pak, mungkin di jabatan, Pak, bagian inventaris gitu. Ya ini makin bingung kalau mendengar pertanyaan ini. Diulangi lagi kalimatnya, di pelan-pelan. Ya ini langsung dengan yang bersangkutan, Pak. Tadi saya cuma baca urutan dari teman. Oke, Ini yang langsung, bersangkutan, silakan. Ya, sebenarnya gini, Pak. Dulu kan yang PPT yang bertugas inventaris, Pak. Kita sekarang karena ada pendataan begini itu, terus harus yang PM. Lantas bagaimana dengan penyelesaian nanti di data Ya, itu? aplikasi ini tidak ada hubungannya dengan perubahan nasib Bapak Ibu ya. Jadi jenengan, gini, jenengan ini kami kasih nomor induk nih, ya. GTT, PTT kami kasih nomor induk. Diisi, nah itu saja. Bagaimana dengan nasib? Tidak ada hubungannya dengan nasib ini ya. Aplikasi ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasim, Pak Kabid kami, kita mendata, kemudian kita merapikan data, kemudian kita secara statistik itu bagus, kita punya rekap itu karena memang BKD ini ditugasi sebagai instansi yang mengelola SDM di Pemprov Jatim. Jadi tidak ada hubungan dengan nasib menjadi ASN atau seperti apa ke depan nanti seperti apa, tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kami ingin bahwa BKD ini dengan masuknya GTT PTT menjadi tenaga non ASN di Pemprov Jatim yang selama ini dikelola oleh Dinas Pendidikan, kemudian sejak 2024 ini menjadi masuk ke BKD, otomatis BKD selaku pengelola SDM se-Pemprov Jatim. Nah, dengan masuknya data itu adalah kita jenengan memiliki pengakuan dan kita memiliki apa itu istilahnya database seperti itu. Jadi kalau pertanyaan yang berhubungan dengan nasib mungkin kita bahas di forum yang lain atau kita skip dulu ya. Lanjut dengan SMKN 6 Jember, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Pak, perkenalkan saya Lukman. Mau bertanya tentang salah satu data teman dari kita itu tidak punya surat nikah Bapak. Statusnya tapi di KTP-nya kawin. Nah, karena mohon maaf dulu nikahnya itu siri Pak, sampai punya anak. Nah, itu kira-kira data keluarga itu dimasukkan pada aplikasi atau tidak nantinya Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada aplikasi ini kita memiliki dua data. Yang pertama adalah data kepegawaian. Data kepegawaian yang seperti saya sampaikan tadi, data nama, kemudian nomor induk, jabatan, kemudian data kualifikasi pendidikan, itu termasuk data kepegawaian. Yang kedua adalah data kependudukan. Nah, berkaitan dengan data kependudukan tentunya data yang diakui oleh negara. Contoh, saya hari ini tanggal Kamis 18 Januari. Ya. Kakak saya masih suami dan istri tanpa anak. Ya. Nanti sore saya melahirkan. Saya melahirkan, anak saya melahirkan. Ya. Otomatis kan di kakak ini kan belum diurus ya. Belum diurus atau ngurusnya masih 5 hari lagi dan lain sebagainya. Tentunya secara real kalau kita ngomongin data kependudukan itu belum diakui menjadi anak karena secara de jure-nya itu belum ada di KK. Akte kelahirannya juga belum keluar. Tetapi secara de facto-nya data kependudukan ya sudah memiliki anak-anaknya satu. Apa yang dimasukkan di aplikasi adalah apa yang real ada pada saat ini. Jadi kalau nanti sore lahir, anaknya sudah punya nama, ya masukkan data anaknya. Bagaimana dengan data-data selanjutnya? Ya nanti dilengkapi sambil jalan. Tadi contoh, hari ini 18 Januari, status di KTP belum menikah. Kemudian besok, Jumat tanggal 19 Januari, saya menikah dengan negara, punya buku nikah.
Otomatis besok status saya menjadi menikah meskipun KTP-nya statusnya masih belum kawin. Ternyata besok saya menikah tetapi menikah siri. Ya, lah menikah siri tentunya adalah pernikahan yang tidak diakui negara, otomatis secara data kependudukan juga tidak diakui. Jadi yang dimasukkan adalah data kepegawaian atau data kependudukan yang diakui secara peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan dengan dokumen yang ada. Jadi kalau besok Jumat nikah siri tetapi tentunya tidak ada buku nikahnya, lah terus mau ngupload seperti apa? Tentunya tidak ada pendukungnya, ya tidak perlu diupload karena nikah siri. Gitu ya. Cukup jelas saya rasa. Baik. Ini Pak, saya mau bertanya satu lagi. Ada satu lagi teman kita itu suaminya itu tentang BPJS Bapak. Suaminya itu pegawai BUMN. Nah, tunjangannya itu awalnya kelas 1. Nah, ketika kemarin ada pendataan itu kan memasukkan nomor BPJS Pak, akhirnya turun jadi kelas 2 gitu. Itu pripun Pak solusinya? Iya, Bapak Ibu, di forum ini tidak hanya untuk SMK 6 Jember dan mungkin yang sudah raise hand dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya ya, kita fokus ya. Kita fokus bahwa hari ini kita adalah aplikasi sosialisasi pemberian nomor induk. Fokus ke sana nggih. Supaya kita tidak melebar. Jadi pertanyaan BPJS turun kelas dan lain sebagainya, pertanyaan sejenis itu tidak ditanyakan di forum ini. Kita fokus kesulitan apa dari aplikasi yang setelah ini kita sosialisasikan, apa kesulitannya, fokus ke tadi nama, nomor induk, nama jabatan, kualifikasi pendidikan. Lainnya saya rasa belum perlu untuk ditanyakan gitu ya. Skip dulu. Mohon fokus nggih Bapak Ibu nggih, kita karena Cabdin Bondowoso silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, ini ada beberapa pertanyaan. Saya Arifin dari Cabdin Bondowoso. Yang pertama adalah terkait dengan foto biodata pribadi. Nanti untuk background ataupun jenis lainnya, apakah sama dengan aplikasi SeaMaster di mana ada perbedaan, entah backgroundnya warna orange atau hijau seperti itu, Mas. Untuk yang di foto pribadi. Saya jawab satu persatu ya. Nanti apakah kita ada sambil... foto pribadi untuk yang di aplikasi? Ya, Mas Oh, ya, Arifin, kita jawab satu persatu ya. Baik. Di background fotonya ditetapkan putih. Baik. Karena background foto putih itu adalah tenaga non ASN ya. Untuk berlaku untuk semuanya, semua background foto adalah putih. Gitu ya. Monggo pertanyaan kedua. Apakah menggunakan hitam putih seperti rabuk atau seperti apa, atau menggunakan batik agar bisa seragam, mungkin seperti apa, Mas? Itu yang kedua. Terkait dengan foto, Mas. Ya, kalau guru memakai baju dinas ya, baju dinas mengajar itu. Kemudian kalau PTT karena memang belum diatur berkaitan dengan baju dinas. Karena kalau di kami PTTPK itu hari Senin, Selasa, Rabu itu memakai baju yang warna krem itu. Kamis, Jumat memakai baju yang warna batik itu. Ke depan akan kami coba atur. Ke depan akan kami coba atur karena memang GTT PTT ini sudah menjadi termasuk dalam tenaga non ASN. Jadi kalau guru tadi ya memakai baju pada saat jam mengajar, warnanya backgroundnya putih, kemudian yang PTT untuk saat ini masih belum diatur. Nanti kami
ke depan kami buatkan surat edarannya. Baik, Mas. Kemudian terkait dengan guru saya sudah dijawab tadi yang tidak linear. Kemudian ada lagi, Mas, terkait dengan PTT-nya. Yang PTT, Mas. Untuk PTT, seandainya di SK penugasan beliau tidak menyebutkan misalnya spesifik ke jabatan apa, contoh saja misalnya hanya tenaga administrasi sekolah di SK-nya, nah nanti jabatan yang akan diisikan di di aplikasi mengikuti SK apa sesuai dengan yang dilakukan, karena kadang bunyinya tenaga administrasi sekolah tapi dia kan secara umum itu Mas, mungkin dia mengerjakan di kepegawaiannya atau seperti apa, nanti yang diisikan seperti apa Mas, itu yang ketiga. Ya, ini momen ya, jadi momen kita ada momen ini, mungkin nanti ke depan ada perbaikan sekalian, jadi terakhir itu memang kita aturannya Permenpan 41 itu, di aplikasi ini juga masih pakai Permenpan 41 itu, jadi intinya nanti seluruhnya PTT itu ditempatkan pada jabatan pelaksana. Kalau SK-nya masih bunyi tenaga administrasi, tentunya dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permenpan 41. Sementara pakai itu dulu, pakai Permenpan 41. Untuk yang jabatan di SK-nya belum letterlek atau belum jelas. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kerjaannya dulu sesuai dengan di Permenpan ya Mas, nanti ya Mas. Betul, sesuai dengan Permenpan 41 ya. Kemudian untuk istri di situ, istri ataupun anak, seandainya di sini tidak dipisah antara gelar, apakah dituliskan secara lengkap beserta gelarnya? Misalnya untuk istrinya Siti siapa SPD, seandainya istrinya juga sudah S1 ataupun S2, karena tidak dipisah seperti si master di situ. Seperti apa Mas untuk pengisian di gelar istri ataupun anak? Ya, Mas. Gelar. Diisi sesuai dengan kondisi pada saat ini. Jadi contoh data KTP-nya gelarnya belum ada, kemudian ternyata setelah itu lulus S1 atau lulus S2. Nah, di data istri atau data anak dilengkapi dengan gelar. Data istri atau Ya, anak dilengkapi dengan gelar. Ya. Mungkin itu Mas, hanya saja ini Mas. Saran Ya. sih Mas untuk server, karena tadi saya melihat agak sedikit down. Ini akan karena GTT PTT Jatim kan banyak. Ketika dilakukan secara bersamaan, pasti mungkin akan terjadi down seperti itu. Ya. Mungkin Baik. terima kasih Mas pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Mas Arifin. Untuk server tentunya kita semakin hari, semakin tahun ke depan juga nanti kita akan tambah ya. Kita akan semakin perbaikan. Jadi ini untuk langkah awal sebenarnya sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi di Januari 2024 ini jenengan sudah punya nomor induk, jenengan terdata di BKD itu sebenarnya sudah sangat oke sekali. Ke depan tentunya semakin banyaknya dan semakin bertambahnya kekuatan server akan kita tambah. Selanjutnya silakan dari SMAN 1 Tarik. Silakan. Suaranya belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan ngechat Mbak Ayu ya? Iya, tadi kemarin Pak, kemarin. Oke. Kemarin ya, Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu ini ada di sebelahku. Oh iya, Mbak Ayu ya. Iya. Pak, mohon maaf saya mau tanya. Kan di sekolah kita di SMA 1 Tarik ini ada yang sudah lulus P1, P3K itu Pak. Itu gimana Pak? Apa tetap ngisi? Tetap ngisi selagi belum keluar NIP resmi dari BKN, tetap ngisi karena kita masih ada data Januari, data Februari. Kemungkinan kan mereka kan kerjanya Maret ya.
Nanti Iya. bulan Maret kalau mereka sudah penempatan, katakanlah TMT 1 Maret keluar NIP dari BKN, itu kan kita juga cukup banyak ya, ada 5.495 orang. Nanti kalau Maret sudah tidak lagi jadi KTT atau PTT, diterima menjadi P3K, ya nanti Maret dinonaktifkannya nanti Maret. Januari ngisi, 2 bulan ini tetap ngisi. Jadi nanti secara statistik kita ada penurunan jumlah, nggak apa-apa tetap ngisi. Ngerti nggih? Ya, yang kedua kan di SMA 1 Tari ini kan ada penjaga sekolah seperti itu loh Pak, kan semua kan sama di tenaga administrasi, cuman tugasnya kan beda-beda Pak, ada yang di kepegawaian, ada yang di umum, juga ada di penjaga sekolah kebersihan, petugas kebersihan. Apakah nanti tetap ngisi atau gimana Pak? Seluruhnya yang memiliki nomor induk, seluruhnya ngisi. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau yang tidak bisa ngisi nanti dibantu untuk mengisikan ya. Terima Ya, kasih didampingi. Pak. Ya. Cukup nggih. Suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ayu. Sudah. Dari SMN 1 Tenggarang. Silakan. Kita nanti selesai maksimal jam 11 Bapak Ibu nggih. Jam 11 kita nanti maksimal selesai. Masih ada waktu sekitar 40 menit ke depan. Kita manfaatkan. Monggo. Ditinggikan lagi suaranya kurang keras. Mendekat ke laptop mungkin yang bertanya. Ada salah satu masih belum terdengar Ibu suaranya, kurang dekat ke laptopnya. Ya, tanyanya ke laptop. Nanti kembali lagi ke itu ke kamera. Jelas Pak? Ya, terdengar. Silakan. Terdengar. Pak, ada salah satu PTT di sekolah kami, SMA 1 Tenggarang Bondowoso, Pak. Itu kan sudah lulus S1, Pak. Tapi ijazahnya baru keluar di bulan Maret, Pak. Nah, itu di aplikasi bagaimana, Pak? Di aplikasi nanti kondisi Maret saja. Kondisi Januari, belum keluar ijazahnya, masa mau ditulis? Nah, ini sama. Ini saya nanti haji bulan Juni. Bagaimana? Nanti saya tulis gelar hajinya sekarang apa Juni? Nah, nanti April keburu meninggal kan nggak jadi haji. Ya, intinya kayak gitu. Nah, ini jawaban ya, jawaban maksudnya kita contohkan dengan yang lain. Gitu ya? Ya. Oke, sampun itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Yuk. Dari selanjutnya dari SLBC Negeri Tulungagung, silakan. Dibuka kameranya. Spotlight kan. Di on cam kan dulu? Mbak Lus, ini Mbak Lus, Mbak Lisa. Mbak Isa, nggak bisa, Mbak Isa. Pak, mohon maaf, kameranya nggak bisa. Sini, Dek. Oh ya, enggak apa-apa. Silakan. Nggak bisa, Pak. Ya, enggak apa-apa. Silakan lanjut. Silakan SLBC Negeri Tulungagung. Iya, Pak. Kedengaran, Pak? Terdengar jelas. Mau bertanya hubungannya sama SK, Pak. Yang diupload itu SK gubernur apa SK sekolah awal mengajar? Apa bedanya, Bu? SK gubernur sama SK sekolah awal mengajar apa bedanya? SK TMT awal sekolah itu dari sekolah 2011.
2011, SK Gub itu 2017. Nah, Mulai nanti setelah jenengan menerima nama sama nomor induk, nanti di situ akan ketahuan jenengan TMT awalnya per kapan, berarti memakai dasar itu. Gitu ya. Nggih, nggih, Pak. Ya, setelah acara selesai nanti listing nama dan nomor induk itu akan kami share. Nah, TMT nanti ketahuan dari setelah kami share itu ya. Oh, nggih, nggih. Ya, intinya Anu, jawabannya itu. nggih. Satu lagi, Pak. Monggo. Ini seumpama PTT pindah ke GTT itu apa bisa, Pak? Soal Terus jadi guru ngoten nggih? nggih. Ya. Hubungannya sama ijazah. Ya. Ijazahnya guru soalnya, Pak. Selagi dimungkinkan kualifikasi pendidikan oke, kemudian mendapat ACC dan persetujuan dari Dispendik, jawabannya adalah dimungkinkan. Oh. Ya, tapi tentunya persetujuan Dispendik dulu. BKD sudah nerima matangnya gitu ya. Berarti nunggu dulu ya, Pak, persetujuan. Ya, yang memutuskan Dispendik bukan BKD. Oh, nggih, nggih. Karena kebutuhan, karena jam mengajarnya ada, ABK-nya terpenuhi, anjab kualifikasi pendidikan terpenuhi. Ternyata yang sekarang katakanlah bulan Januari ini PTT, ternyata nanti tahun ajaran baru bulan Juni menjadi GTT, tentunya jawabannya menjadi dimungkinkan. Karena dimungkinkan tentunya nomor induk kalau yang PTT tadi kodenya kode Capdin berubah menjadi guru menjadi kode NSBN. Jawabannya seperti itu. Nanti hubungannya sama yang ACC Dispendik ya, bukan BKD. Nggih. Hubungannya sama TMT-nya enggak berubah, Pak? Nanti dibahas nanti ya. Tentunya semua yang memutuskan Dispendik. Nggih, nggih. Berarti sementara masih PTT sesuai konselnya ke Dispendik mawon, bukan ke BKD. Oh, nggih, nggih, Pak. Ya. Nggih. Sembah nuwun, Pak. Terima kasih. Terus monggo. Dari SMKN Negeri 1 Waru Pamekasan, silakan. Kita di ruang meja masing-masing. Ya, assalamualaikum wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Negeri 1 Waru Pamekasan. Silakan. Soal web yang ini, apakah tidak ada aplikasi yang memang tidak harus mengakses ke webnya? Apakah nanti akan keluar aplikasi langsung di Play Store? Sementara ini kita tidak berbasis HP ya, atau Android atau iOS, sementara kita berbasis web ya. Oh, ya. Karena kami rasa masih belum diperlukan. Dari sisi kegunaan dan lain-lain masih belum diperlukan. Tapi aplikasi ini juga bisa dibuka di HP, tapi melalui menu browser, bukan download di Play Store atau App Store gitu ya. Masih belum diperlukan. Masih belum diperlukan ke arah sana. Secara fungsi masih berbasis web dan itu sudah oke kalau menurut kami ya. Apakah harus pakai Chrome, Pak, nanti untuk mengaksesnya? Apakah pakai browser yang lain? Bisa, pakai Chrome bisa, Safari bisa, Internet Explorer bisa, Mozilla, Firefox bisa. Pakai menu browser apa aja bisa. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Sapeken, silakan. Dari Sapeken, SMN 1 Sapeken, silakan. Oke, monggo. Dibuka ya. On cam, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ke ruangan itu 6 Oh, tahun atau 7 tahun yang lalu. ya Pak, kapan-kapan main lagi ke sini Pak. Insya Allah. Ya, ya. Ya ditunggu Pak. 2019. Ya, ya. Siap. Kami monggo. ada yang mau kami tanyakan ini terkait sebenarnya masih sama juga dengan yang ditanyakan tadi juga. Karena kami kan ini masih ada juga yang belum terdata ke atau yang belum dapat SK gubernur. Apakah SK yang diupload ini SK gubernur apa SK sekolah? Karena kami diantara kami masih ada juga yang belum ter-SK-kan SK gubernur. Nah, kemudian yang diupload ijazah tadi, apakah ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli yang diupload tadi juga? Demikian untuk sementara. Ya, pertanyaannya sama ya. Jadi nanti yang diupload SK Gub apa SK sekolah tentunya adalah SK yang diakui sesuai dengan TMT nomor induknya itu. Nomor induknya setelah ini kami share ya. Kemudian ijazah atau transkrip ya diupload adalah ijazah dan transkrip nilai yang asli, bukan yang scan atau yang fotokopi. Cukup jelas ya? Hampir sama kayaknya ini pertanyaannya tadi ya. Iya. Kemudian ini Bapak terkait dengan pengisian jabatan untuk teman kami yang di PTT. Sebenarnya hampir sama juga karena kami bingung apakah umpamanya kayak tenaga kebersihan, apakah dituliskan tenaga kebersihan di jabatan itu juga Bapak? Nanti disesuaikan di aplikasi itu sudah tersedia nama-nama jabatan sesuai dengan Permenpan 41 tahun 2018. Nanti menyesuaikan itu. Ya. Nanti kalau ada Permenpan atau aturan baru berkaitan dengan jabatan pelaksana, kayaknya itu ada yang terbaru nanti dia kayak SE Menpan gitu. Nanti kami update langsung di aplikasi. Siap, gitu ya? Pak, siap, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Selanjutnya dari Mas Tovan, silakan. Belum istirahat Mas Tovan? Dari GTK. Monggo dari GTK Dispendik, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih atas udah launch-nya aplikasi ini, Pak. Terima kasih ke PKD juga. Terus cuman kami ada titipan pesan bahasanya yang untuk pengisian ke teman-teman fasilitatornya supaya kami sarankan ke cabang dinas karena ada controllingnya Pak, dan data-data ini kan juga berasal dari rekapan permintaan juga dari cabang dinas pendidikan yang sudah lama sebetulnya udah harus settle, udah harus fix. Jadi apa yang sudah terkirim udah ada di aplikasi itu semua ajuan entrian dari lembaga ke cabang dinas dan ke dinas pendidikan, sehingga apa yang sudah ada di situ apalagi yang sudah SK Gub agar tidak ada perubahan, tidak ada, terus isinya juga harus hati-hati, jangan sembarangan seperti itu Bapak. Jadi kami informasikan ke teman-teman untuk yang terlebih lagi operator lembaga untuk misalnya saling bantu, saling menginformasikan apabila ada, terutama untuk ke guru apa ada yang nggak bisa ngentri, agar koordinasi dengan cabang dinas koordinasi dengan dinas, seperti itu, supaya selalu terjaga komunikasinya seperti itu. Baik, begitu saja Pak.
sekali lagi kami nggak ada pertanyaan sih Pak, kami ucapkan terima kasih aja gitu. Siap. Kami juga Iya. terima kasih sekali teman-teman Iya. bidang pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga teman-teman cabang dinas. Eh, datanya disupport. Terima kasih kembali kami sampaikan ke depan. Semoga ini juga semakin menjadi database kita semakin baik intinya Amin, seperti itu amin, ya. Oke, Matur amin. nuwun. Iya. Selanjutnya dari SMKN 2 Tegalsari Banyuwangi, silakan. Belum nyala? Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon bertanya. Yang pertama, mungkin tadi saya salah dengar atau gimana? Karena di awal dijelaskan bahwasanya semua data yang di situ wajib terisi kan gitu Bapak. Termasuk data BPJS, baik itu ketenagakerjaan atau kesehatan. Nah, menurut yang saya dengar tadi, jika belum bisa mengisi semuanya, maka kita tidak bisa melakukan perubahan yang ada di dalam aplikasi. Apakah benar begitu atau bagaimana? Ya. Terus, jika memang iya betul begitu, bagaimana dengan teman-teman yang masih belum memiliki BPJS? Itu. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, jadi penjelasannya Mas Ahsan barusan, jika sudah memiliki apa itu tadi ya KTP, KK, kartu BPJS dan lain-lain, jika sudah memiliki, tentunya wajib mengisi. Nah, pertanyaan ini juga berlaku. Tadi itu sebenarnya saya jawabnya gini kan ada tadi yang kartu punya barcode, kartu tidak punya barcode itu sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini itu adalah data tambahan. Apakah kalau tidak mengisi, tidak bisa mengedit data, tentunya bukan itu maksudnya. Kasuistiknya itu sama dengan orang yang belum punya. Jadi katakanlah saya belum punya kartu BPJS Kesehatan, saya belum punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, otomatis kan tidak mengisi karena belum punya. Nah, kasuistik belum punya dengan belum mengisi kan beda. Kalau belum punya, ya tentunya tidak mengisi. Nah, kalau sudah punya, itu mengisi. Tetapi itu untuk tahap awal ini, itu tidak menjadi prioritas. Dalam artian, yang diisi data utamanya dulu. Data biodata, nama, nomor induk, pendidikan, sama jabatan. Itu dulu yang diisi. Nanti sambil jalan dilengkapi. Bukan tidak diisi, bukan. Tetapi sambil jalan dilengkapi seperti itu ya. Cukup jelas ya? Siap, jelas Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Oke. Selanjutnya. Dari SMAN Tanjung Anom, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Perkenalkan saya nama Siswanto, Koordinator Kepegawaian dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Ya, Pak Sis. Oke. Mohon izin untuk bertanya, tapi hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh SMA Galis. Mudah-mudahan Bapak tidak bingung untuk menjawab atau menjelaskan yang lebih jelas terkait dengan pemberian nomor induk kepada TTT dan PTT. Kami ucapkan terima kasih, ada legalitas bagi rekan-rekan kami untuk mendapatkan suatu pengakuan. Yang kedua, pertanyaan kami adalah mungkin Bapak bisa sedikit memberi info atau angin segar terkait korelasi antara pemberian nomor induk PTT ataupun PTT dengan perekrutan P3K atau PPNS di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur
termasuk alih status dari GTT PTT di instansi atau satuan kerja ke dalam alih status ke arah yang lebih jelas, yaitu P3K atau AS atau DPNS, karena dalam aplikasi tadi tersedia suatu latihan atau istilahnya soal yang berbentuk elektrik yang bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan. Itu yang pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan yang disampaikan di awal tadi, bahwa sekolah-sekolah sudah tidak diperkenankan untuk merekrut suatu tenaga baru mulai keputusan yang ditetapkan tadi. Tapi bedanya kalau di satuan kerja seperti sekolah itu beda dengan perkantoran. Contoh saja misalkan pada bulan Desember tahun 2023 ada 2 orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan PKN purna tugas pada bulan Desember 2023. Untuk seperti sekolah biar pendidikan tetap berjalan, tidak ada jam kosong untuk mengawal dari pendidikan agar tidak timpang, akhirnya mungkin sekolah akan memberanikan diri untuk mengangkat suatu GTT. Kami mohon petunjuk cara agar bisa teratasi pada suatu lowong pada pertengahan tahun ajaran. Tadi dicontohkan misalkan membuat suatu permohonan penambahan formasi atau bagaimana lewat cabang dinas, kemudian ditujukan ke Dinas Pendidikan Provinsi, akhirnya sampai dengan BKD. Terus yang saya sampaikan, bisakah kami langsung menyusun permohonan ini nanti kami sampaikan langsung ke BKD agar bisa teratasi. Sementara itu, terima kasih. Matur suwun Pak Sis. Jawaban pertama, apakah ada hubungan aplikasi atau pemberian nomor induk tenaga non ASN ini terhadap perubahan status atau dan lain sebagainya dengan ASN? Jawabannya adalah tidak ada hubungannya. Jadi pemberian nomor induk tenaga non ASN GTT PTT ini tidak ada hubungannya dengan baik itu CPNS ataupun P3K, ya. Kami ulangi lagi, tidak ada hubungannya. Terus apa gunanya? Gunanya tentunya BKD selaku pengelola kepegawaian, selalu pengelola SDM di Pemprov Jatim, karena jangkauan kita cukup luas, posisi kita ada di Surabaya, kita tentunya secara data tidak mungkin menjangkau kalau data itu secara terus-menerus dalam bentuk Excel. Tentunya kami akan kesusahan karena seperti yang saya tadi jenengan sampaikan di nyambung di pertanyaan kedua, pensiun bulan Desember, tiba-tiba di bulan Januari ada GTT pengganti. Tentunya GTT pengganti ini memerlukan nomor induk, ya, memerlukan nomor induk. Nah, regulasi berkaitan dengan tenaga pengganti karena sistem apa itu belajar mengajar itu harus segera dipenuhi, nanti akan kami buatkan surat edaran. Tindak lanjutnya seperti apa? Katakanlah Januari ini nanti ada guru purna atau ada guru meninggal dunia atau ada guru mengundurkan diri. Sedangkan muridnya kan tidak mengundurkan diri, muridnya tetap ada di sekolah itu. Jenengan harus segera memenuhi tenaga tersebut. Nah, tentunya dengan adanya aplikasi nomor induk ini, akhirnya jenengan tidak bisa secara serta-merta langsung, itu tidak bisa. Nanti harus ada mekanisme rekrutmennya, tesnya bagaimana, kemudian ujiannya, seleksinya bagaimana,
Karena contoh tadi yang pensiun katakanlah guru matematika, yang meninggal dunia guru matematika. Sedangkan lulusan guru matematika se-Jawa Timur ini tentunya banyak. Yang melamar apakah jenengan open recruitment, apakah jenengan penunjukan langsung, kemudian standar kompetensi guru yang diterima itu seperti apa, itu nanti mekanisme akan kami buatkan surat edaran kembali. Hari ini kita fokus dulu bahwa tenaga non-SN yang diakui di Pemprov Jatim, baik itu GTT atau PTT, adalah mereka yang sudah punya nomor induk. Nanti kalau ada yang pensiun, kalau ada yang mengundurkan diri dan butuh pengganti, tidak serta-merta langsung sakdek saknyek pokok itu duono. Kita memahami bahwa belajar mengajar itu harus segera dipenuhi. Tapi di sisi lain regulasi atau aturan berkaitan dengan rekrutmen GTT atau PTT di sekolah itu harus ada dulu. Setelah ini secara bertahap nanti akan kita buatkan, kami akan rapat dengan Dispendik, mekanisme rekrutmen yang terbaik seperti apa. Saya sekarang kembali bertanya ke jenengan. Saran jenengan, rekrutmen terbaik untuk guru pengganti itu seperti apa? Apakah ngapunten nih, kepala sekolah penunjukan langsung isu kita sing apik guru pengganti, atau melalui tesnya seperti apa? Saat ini BKD sudah memiliki sistem rekrutmen atau aplikasi tes, namanya aplikasi CBT. Itu di situ ada aplikasi itu isinya adalah tes TKD, TU, TKP sama TWK. Itu kami sudah punya. Selain itu kami juga punya tes kompetensi bidang. Itu biasanya untuk P3K itu kemarin yang simulasi-simulasi itu, kemudian soal tentang tenaga kesehatan, perawat, bidan dan lain-lain, juga beberapa soal tes kompetensi bidang untuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, beberapa kami sudah punya. Itu kami biasanya kami punya alat tesnya, kami punya aplikasinya. Sementara BKD memiliki itu. Nah, tambahan mekanisme rekrutmen yang paling baik, masukan dari SMA N1 Tanjung Anom seperti apa? Kalau ada guru yang pensiun, kalau ada guru yang meninggal dunia sedangkan butuh segera untuk dipenuhi, sistem rekrutmennya paling baik seperti apa? Itu nanti akan kami rapatkan dengan Dispendik. Monggo masukannya seperti apa Pak Sis untuk sistem rekrutmen ini? Dinyalakan dulu ininya, speakernya. Masih mati Pak Sis. Untuk menambah silakan Pak Sis. Tenaga yang pensiun atau meninggal, saat ini yang kami jalankan adalah melihat atau membuka dokumen, yaitu lamaran kerja yang ada di kepegawaian. Dalam lamaran kerja kami lihat ada sekian banyak, akhirnya contoh misalkan kami menjalankan itu, misalkan ada mapel yang saya sampaikan tadi, biologi, atau yang telah dijalankan mapel bahasa Indonesia. Dalam administrasi arsip kami, lamaran kerja yang ada di kepegawaian, ada beberapa pelamar. Yang kita butuhkan adalah 1. Kemudian dari 3 pelamar tadi kita undang. Terus kita wawancarai, kita lihat dari berkas keadministrasiannya yang jelas, yaitu sehat jasmani dan rohani, ditambah dengan nilai yang ada di transkrip pada ijazah. Itu secara manual kami jalankan, akhirnya memilih salah satu yang ditetapkan sebagai DTT atau guru tidak tetap di SMA Negeri 1 Bandung. Kemudian saran usul untuk yang ke depan yang saya sampaikan ini adalah cara preventif atau manual. Kemudian yang saya sampaikan saran usul setelah ditutupnya suatu penerimaan GTT atau PTT yang ada di satuan kerja, kami akan nurut apa yang ditetapkan oleh BKD. Misalkan kami harus menyampaikan suatu permohonan penambahan atau penggantian dari tenaga guru yang meninggal atau pensiun,
kami akan menyampaikan suatu permohonan. Permohonan itu nanti jelas melalui kabar dinas pendidikan sampai dengan BKD. Kemudian tentang kompetensi yang diharapkan, sama dengan Bapak tadi untuk masuk ke dalam ranah ITT atau PTT untuk mendapatkan nomor induk itu harus melalui seleksi kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dari Projak BKD. Itu masukan kami ke depan menjadi PTT atau PTT tetap selektif, permohonan masuk, kemudian ada lagi selektif yaitu tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang DPRT atau PTT. Terima kasih Pak. Matur suwun Pak Sis. Jadi kalau sistem rekrutmen yang jenengan sampaikan barusan itu tingkat subjektivitasnya sangat tinggi. Ada guru mapel bahasa Indonesia kosong, lamaran masuk 3, butuh 1, wawancara. Lah, model wawancara itu kan like and dislike-nya sangat tinggi. Tentunya peran kepala sekolah selaku pimpinan instansi itu sangat besar. Belum tentu, mohon maaf, belum tentu kompetensi dari 3 orang yang melamar tadi dipilih itu adalah yang paling baik, belum tentu. Karena subjektivitas itu sangat berperan pada model rekrutmen yang model seperti itu. Tentunya model rekrutmen yang paling baik untuk saat ini adalah tes kompetensi secara sistem, jadi aplikasi, tidak ada orang ketemu orang. Yang paling penting tidak ada orang ketemu orang. Lah, saat nilainya itu menjadi contoh ini, kayak tes P3K ini ya. P3K kemarin itu kan tesnya kan pakai sistem CAT itu ya, CAT itu. Tentunya tidak ada orang ketemu orang sehingga menjamin objektivitas kompetensi seseorang. Ya, memang ada plus minusnya, Kalau harus wawancara itu kita tahu blegernya orangnya dan lain-lain. Lah, model sistem rekrutmen yang terbaik nanti akan kita rapatkan dengan Dispendik. Mekanismenya seperti apa nanti kita akan tuangkan dalam surat edaran. Intinya seperti itu ya. Kita akan tuangkan dalam surat edaran. Nanti tentunya seluruh cabang dinas, seluruh sekolah SMA, SMK harus mengikuti mekanisme tersebut. Intinya seperti itu. Monggo, selanjutnya silakan. Sudah. Dipilihin tapi. Oke, dari bidang GTK lagi silakan. Mungkin ada saran masukan berkaitan dengan sistem rekrutmen ini. Kita waktu kurang 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Silakan bidang GTK. Sudah. Oke, matur suwun atas kesempatannya. Saya rasa untuk rekrutmen yang disampaikan dari mohon maaf dari sekolah ini memang itu subjektivitas tinggi. Saya setuju dengan Pak Ratsma karena pada dasarnya juga untuk mencari seorang pegawai guru itu harus melalui tes yang objektif, yang bisa menyakup secara holistik untuk kebutuhannya, terus untuk kedepannya. Itu kan juga guru itu untuk mengajar anak kita, anak didik. Kalau hanya wawancara itu subjektivitasnya tinggi, bisa aja itu kembali lagi ke masa-masa dulu, bisa aja orang depan sekolah itu bisa jadi guru, kasih seragam kayak gitu sudah jadi guru. Jadi saya rasa sistem rekrutmen yang bagus itu memang seperti yang dikatakan dari BKD, mulai dari terkecil dari lembaga mengajukan ke cabang dinas, dilihat ABK-nya kebutuhannya berapa, karena menurut saya kasihan juga teman-teman yang asal comot terus tiba-tiba nggak ada jam gitu.
Kalau nggak profesional seperti itu, kapan lagi teman-teman kita masih banyak yang belum masih jadi honorer seperti itu. Mohon dengan adanya nomor induk untuk dari GTT dari BKD ini agar diikutilah alurnya bahwasanya supaya semua terdata lebih baik, tidak ada siluman-siluman lagi masuk ke sekolah tanpa izin, cabdinya nggak tahu apalagi dinasnya. Kan masih banyak itu siluman-siluman ngerekrut enaknya sendiri. Dan saya izin Pak Ratma, mungkin setelah ada nomor induk ini apakah ada sanksi yang tegas kalau ada yang merekrut tanpa lapor ke dinas? Soalnya ini ada beberapa sih kami sudah nyatet aja. Mohon infonya, mohon gimana treatmentnya bagus kalau ada ketahuan sekolah tanpa izin merekrut pegawai tanpa izin ke Cabdin atau ke dinas sampai ke. Terima kasih. Oke, berkaitan dengan sanksi tentunya kita harus membuat guidance dulu ya. Jadi di awal tahun 2024 ini kita yang paling penting dan mendesak itu kita buatkan guidance dulu. Guidance yang awal sudah jelas bahwa tenaga non-ASN yang tidak memiliki nomor induk tidak diakui menjadi tenaga non-ASN-nya Pemprov Jatim. Itu guidance awalnya sudah jelas. Dengan adanya aplikasi ini kita sudah sangat mudah sekali untuk mengetahui itu. Sehingga nanti kalaupun ada tenaga baru di bulan Januari, Februari 2024 ini, pasti dia belum punya nomor induk, berarti tidak mendapat pengakuan. Itu yang paling penting. Semoga aturan terkait rekrutmen itu segera kita selesaikan di minggu-minggu Januari ini. Maksimal akhir Januari kita sudah selesai. Surat edaran itu nanti kita akan edarkan seperti itu. Monggo dari tim Disdik off cam enggak apa-apa, masukkan silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Menanggapi tentang memang rekrutmen ini nggih, karena memang sering sekali kejadian selama ini kita mendapat laporan yaitu tiba-tiba ada data yang GTT atau BTT baru masuk. Yang jadi masalah itu sebenarnya jika nanti ini tetap bertahan dengan pemikiran kita butuh sakdek-saknyet, itu nanti bagaimana yang sudah lama, karena sering sekali jadi permasalahan di bawah itu honorer yang lama kalah sama yang baru, yang mungkin sudah kayak kemarin P3K itu yang keangkat malah yang baru-baru, tapi yang senior-senior malah kalah saingan. Nah, maka dari itu mungkin ini yang perlu dipahamkan untuk semuanya di lembaga. Jangan sampai harapan kita untuk menuntaskan yang lebih senior terganggu dengan yang baru-baru, walaupun ya kita tahu kita butuh yang tenaga baru, tidak hanya yang senior-senior. Lah, bagaimana untuk menambahkan ya mungkin seperti tadi dilaksanakan dengan CPNS, karena rencananya kan juga ada CPNS. Jadi mohon semangat untuk bersama-sama, jangan sampai karena keinginan kita yang hanya sekilas tapi melupakan dengan yang lama-lama. Mungkin itu Mas masukan dari saya. Sebenarnya. Nggih, matur suwun. Jadi formula yang tepat berkait sistem rekrutmen nanti kita akan bahas pada forum yang lebih intens ya di akhir bulan Januari ini. Seperti itu. Selanjutnya dari SMKN Omben silakan. Omben Sampang kayaknya ini ya. Silakan. SMK. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya dari SMK 1 Omben, Kabupaten Sampang, Bapak. Ini mungkin terakhir pertanyaannya, Pak ya. Karena sudah waktunya jam 11 ini sudah. Hal yang perlu kami sampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan, tapi ini hanya cuma kepastian saja Bapak ya, tentang